Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, akhwati fillah. Suaranya kedengaran tidak? Terdengar Ustazah. Ya, ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka tolabul ilmi, di tema kajian pada sore hari ini, yakni fikih muslimah, dengan tema berhias muslimah antara keindahan dan ketaatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan eh, kajian kali ini Allah mudahkan untuk kita semua dalam memahami eh, ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri hari ini. Kemudian salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, ialah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja. Di sini, eh, insya Allah saya akan memandu dalam rangka kajian sore hari ini. Qadarullah, Ustazah Fitri yang biasa memandu kajian fikih sedang berhalangan untuk hadir. Maka dari itu, saya mohon izin untuk memandu kajian sore hari ini. Baik, untuk susunan acaranya, seperti biasa, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Fauzia Habibah Elsi. Kemudian yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah doa tutup. Langsung saja kita buka kajian sore hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhwati fillah sudah siap semuanya? Baik, yang kedua yaitu yang kedua yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membacakan surat Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembacaan tilawah telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita ke sesi materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Ustazah Fauzia Habibah, dengan tema fikih berhias muslimah antara keindahan dan ketaatan. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimak dengan hikmah dan juga eh,
menyimak dengan hikmah dan juga kita dapat menerapkan ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Fauziah di kehidupan sehari-hari kita. Baik, langsung saja waktu dan tempat kepada Ustazah Fauziah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sebelumnya jazakillah khair Ustazah Sila sudah membuka kajian kita sore ini dan juga sudah membuka dengan bacaan tilawah Al-Qur'an ya. Barakallahu fiki, semoga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jelas ya suara saya, Ummahat, akhwati billah? Alhamdulillah jelas. Nah, Jelas, ini Ustazah. lagi hujan di Cianjur nih. Jadi kalau ada suaranya putus-putus, kabarin aja ya. Ustazah Sila sama ya. Insya Di Allah. sini belum hujan, Ustazah. Belum. Ini Cianjur bagian mana Ustazah Sila? Ya sekitar beda sejam ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fikunna akhwati wa ummahati fillah yang sudah hadir pada sore ini. Asalnya kajian mingguan ya, cuman agak ngaret lagi sekarang jadi kajian bulanan. Baik, sebelum kita memulai, sama-sama kita tak lupa ya memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan hidayahnya kita semua bisa masuk di ruang Zoom ini gitu ya. Karena tidak ada taufik ya kecuali memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk materi, mari sama-sama ya kita luruskan niat kita hadir di sini untuk apa ya. Sama-sama ya, saya bukan untuk menggurui, bukan, tapi sama-sama saya juga belajar di sini pengen sharing ya, saling menambah ilmu, insya Allah di sini tidak jangan sampai ada yang merasa digurui ya, tapi semuanya sama, kita adalah statusnya adalah murid, statusnya adalah seorang penuntut ilmu ya, sampai kapan? Itu sampai akhir hayat kita ya, karena sebagai seorang muslimah kita memiliki kewajiban yakni mencari ilmu ya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kemudian juga kita meyakini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innal malaikata la tadau ajnihatahu li talibil ilmi ridhan bihim ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Ridhan lahum ya, karena ridho kepada mereka, karena mereka menghormati untuk para penuntut ilmu ya. Kemudian juga kita meyakini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ya. Barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu, kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka janjinya apa? Maka dia akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi di sini kalau dalam bahasa Arab ada kata salaka, menempuh, ada kata dahaba, pergi, beda lagi ya. Kalau salaka itu kalau bahasa anak mudanya menuntut ilmu atau mencari ilmu itu dengan cara ada effortnya. Effort itu apa ya? Kesungguhan gitu ya. Jadi bukan hanya lagi pengen aja nge-zoom ya, atau pengajian dekat rumah misalkan ya, pergi ngisi waktu luang aja, nggak seperti itu gitu ya. Dinamakan dengan salaka ini menempuh suatu perjalanan tapi dengan kesungguhan, dengan niat yang sungguh-sungguh, diniatin lah bahasanya ya. Jadi bukan hanya kebetulan tapi memang diniatkan, dan semoga kita yang hadir di sini sama-sama mudah-mudahan kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa fikih tematik bulan ini ya, bulan ini berjudul fikih berhias muslimah ya, fikih berhias muslimah, karena seorang muslimah tentunya suka banget yang namanya berhias
Betul nggak Ustazah Sila? Suka ya berhias. Nah, tapi Ya, di sini kita dituntut indah atau mau indah atau ketaatan atau keduanya ya antara keindahan dan ketaatan atau pengen keindahan dan ketaatan. Pastinya pengen keduanya gitu. Jadi jangan sampai kita pengen indah tapi keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari ketaatan. Maka kita pengen apa? Pengen searah gitu ya antara keindahan juga ketaatan. Wahwati fillah, saya mulai ke slide pertama. Di layar ada ya? Ada? Tape. ada Ustaz. Oke, perhiasan pertama kalau kita nyebutin perhiasan, hiasan tuh emas gitu ya, tapi bukan ya di sini. Hiasan yang menurut kita yang paling sering kita pakai apa? Itu pakaian kita. Betul nggak ya? Di sini yang pertama ya, mana pakaian sebagai hiasan untuk kita ya. Hari ini misalkan pengennya warna apa, besok warna apa, berarti pakaian itu adalah perhiasan juga untuk kita ya sebagai bentuk keindahan. Yang pertama fungsi pakaian, ya ada beberapa fungsi pakaian diantaranya yang pertama ya, dan itu sebagai tujuan utama adanya pakaian adalah penutup aurat. Ya, fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat kita. Jadi kalau misalkan ada seseorang bajunya bagus tapi nggak nutup aurat, maka itu keluar dari syariat. Ya. Oke, yang kedua fungsi pakaian adalah sebagai perhiasan. Ya, sebagai hiasan seorang muslimah tentunya kalau pengen bagus kita menyesuaikan ya bajunya yang seperti ini, apalagi zaman sekarang udah macam-macam ya. Fungsi kedua sebagai perhiasan, yang ketiga sebagai identitas diri ya. Kita sebagai muslimah dikenali sebagai muslimah kalau pakaiannya ya sesuai dengan kriteria seorang muslimah, pakai jilbab gitu ya, tertutup auratnya dan sebagainya. Karena mungkin di sebagian tempat itu kadang orang-orang nggak bisa bedain ini muslimah atau bukan gitu ya. Kalau muslimah pasti pakai kerudung misalkan, ya. Tapi kalau enggak orang yang melihatnya pun bingung ini muslimah atau non muslim gitu ya. Jadi fungsi ketiga adalah fungsi pakaian adalah identitas diri, karena mungkin Ahwat pernah juga ya masuk ke sebuah toko belanja misalkan untuk membeli sesuatu. Biasanya nih ya, kan kalau di mall besar itu ada, kalau di Frozen tuh ada yang halal dan non halal, betul nggak? Betul ya. Kalau yang non halal biasanya terbuat dari khinzir, mohon maaf ya, dari babi misalnya sebagainya. Dan kalau misalkan kita pakai kerudung, ya pasti si karyawannya pasti ngasih tahu ya, biasanya seperti itu. Bu, maaf ini makanannya makanan non halal, nggak boleh dibeli gitu. Jadi fungsi pakaian itu identitas diri. Jadi orang-orang tahu oh ini muslimah, ini bukan, itu terlihat dari pakaiannya. Walaupun zaman ini saat ini banyak juga muslimah yang menanggalkan kerudungnya sehingga bingung ini muslimah atau bukan gitu ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kemudian yang keempat, fungsi pakaian adalah sebagai bentuk perlindungan gitu. Jadi kalau kita pengen terlindung dari apa nih, dari kejahatan ya, karena biasanya misalkan laki-laki lebih berani kepada yang terbuka aurat atau yang tertutup auratnya biasanya. Pasti yang terbuka ya, digodain gitu. Maka kalau udah tertutup auratnya biasanya laki-laki pun tidak akan berani menggoda ya, sehingga fungsi pakaian yang keempat ini adalah sebuah perlindungan. Walaupun misalkan nih Ustazah Sila ya, pernah nggak nih di jalan pakai cadar tapi ada yang godain? Pernah nggak? Pernah Pernah Ustaz. juga ya. Jadi nggak disalahin yang pakai cadarnya, bukan, tapi orang yang menggodanya gitu. Jadi bukan salah kita juga, kita udah tutup aurat tapi tetap digodain, ya bukan salah kita. Yang penting kita sudah menutup aurat sesuai dengan syariat, sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paham ya, insya Allah. Kita lanjut. Kemudian di sini berdasarkan dalil ya. Hukum berpakaian berdasarkan dalil. Di sini ada beberapa dalil yang akan kita kupas insya Allah. Yang pertama, dalil tentang berpakaian dari sebelah kanan dulu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfaz aurataka illa min zaujatik. Nah, ini hadis ini udah pernah kita bahas bulan kemarin ya, tentang pembahasan aurat. Kata Rasulullah, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu. Nah, jadi di sini pun yang menjaga aurat itu bukan perempuan aja, tapi siapa? Kaum lelaki pun diperintahkan menjaga aurat. Ya, jangan mentang-mentang kaum laki-laki ya
ah saya mah terbuka aja, nggak seperti itu. Ya, begitupun kita melihat seorang laki-laki yang terbuka auratnya, kita harus menjaga pandangan juga. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu. Ya, jadi sini perintah untuk menutup aurat kecuali kepada istrinya. Karena kemarin kita sudah bahas juga ya, aurat seorang suami kepada istrinya nggak ada batasannya. Ya. Kemudian ayat yang kedua, fungsi berpakaian untuk apa? Wa amma bini amati rabbika fahadits. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Dari sini sebagian dalil yang namanya tahadus bin ni'mah ya, mengabarkan sebuah nikmat. Jadi misalkan ya, misalkan kita dapat baju nih dari sahabat kita. Kira-kira kalau kita pakai, teman kita bakal seneng apa enggak? Senang ya, ya. Misalkan kita dikasih hadiah sama suami, dikasih hadiah sama orang tua atau sama kerabat. Kemudian pakaian tersebut kita pakai, pasti pasti yang ngasihnya pasti bakal senang, ya. Maka di sini sebagai dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kalau kita punya pakaian yang bagus, maka pakai pakaian tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya pakaian yang bagus tapi disimpan aja di lemari yang nggak dipakai-pakai, ya, nanti dihisap di hari kiamat, ya. Kenapa nggak dipakai? Kemudian juga usahakan kalau punya pakaian bagus, pakai terlebih dahulu dipakai untuk ibadah, ya. Tapi niatnya bukan untuk bukan ria, untuk sombong gitu ya, bukan. Tapi untuk mengabarkan bahwa aku mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau dikasih sama teman, itu kan hakikatnya dari Allah ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kemudian dalil yang selanjutnya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu walbasu, yusirnya hilang ya, walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makilah. Kata Rasulullah, makanlah dan minumlah, walbasu dan berpakaianlah, jangan israf, tapi jangan berlebih-lebihan dan juga jangan sombong. Ya, di sini pakai pakaian yang sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Jangan sampai kita maksain ya, padahal kita punya uangnya terbatas, tapi karena gengsi misalkan ya, karena gengsinya tinggi sehingga dia maksain beli baju yang ratusan juta misalnya, sampai ngereditnya ratusan kali misalkan, kalau ada yang kayak gitu ya. Jadi jangan seperti itu, jangan israf. Tapi kalau memang kita mampu ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita mampu punya baju yang harganya 2 jutaan, 3 jutaan misalkan, ya nggak apa-apa kalau kita mampu. Yang di sini dinamakan dengan israf itu dia sampai memaksakan diri padahal tidak mampu. Gitu ya. Dan berpakaian jangan sampai berlebih-lebihan. Kemudian dalil yang terakhir dalam ayat surah Al-A'raf yang tadi dibacakan oleh Ustazah Sila. Ayatnya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, kata Allah SWT, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di sini pun ada perintah untuk apa? Khudhu zinatakum, memakai pakaian yang indah, ya. Ini kalau kita juga akhwat ummahat ya, mau cari ilmu, mau ke pengajian ya, atau mau ke kampus ya, maka memakai pakaian yang indah ya, yang bagus ya. Yang jangan sampai nggak mandi gitu ya, karena pernah nih ada sebuah kisah Rasulullah SAW ya, lagi di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki, seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya, dia bilang assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Kecium baunya tuh pas bagian ngucapin huruf H, ya. Kemudian Rasulullah nyium bau aneh nih ya. Jadi masya Allah ya. Jadi Islam itu mengajak kita biar bersih ya, biar wangi. Kemudian Rasulullah nanya, kamu habis makan apa katanya ya, karena keciumnya agak aneh ya. Apakah kamu memakan bawang-bawangan katanya? Karena kalau di Arab kan biasanya pakai makan bawang bombay kayak gitu kan. Kira-kira kalau makan bawang-bawang ini yang pernah ya, baunya gimana nih kira-kira? Ada bau Ya, aneh ya? Kecium ya bun ya, kecium baunya. Maka saat itu pun kata Rasulullah, pulanglah kamu ya, bersih-bersih dulu, gosok gigi dulu loh kalau bahasa kita ya sekarang. Maka di sini pun kalau kita mau ke majelis, kalau bapak-bapak berarti kalau ke masjid maka pakai pakaian yang terbaik, yang wangi, gosok gigi dulu gitu lah bahasanya. Begitupun kita seorang kaum muslimah,
mau ketemu teman-teman ya, mau ada kajian, mau ada acara keluarga, maka memakai pakaian yang baik ya, tapi bukan untuk sombong ya, karena nggak boleh. Tapi untuk mengabarkan nikmat dari Allah, kemudian juga sebagai syiar bahwa agama Islam itu agama yang bersih, agama yang mengajak pada suatu kebersihan, begitu ya. Atau misalkan kaum ibu-ibu, mohon maaf ya, ini kan tentang anjuran kalau ke masjid pakai baju yang bagus ya. Nah, biasanya ibu-ibu tuh kalau beliin baju buat suaminya nih kadang-kadang ya, suka ada tulisan aneh-aneh, betul nggak Bun? Apa nih? Suka pernah lihat atau ada yang pernah pengalaman beliin baju untuk suaminya? Ya hati-hati ya, jangan sampai di belakang bajunya ada tulisan-tulisan Bun, ya. Bapak-bapak ke mana ke masjid pakai baju ada tulisannya apa nih biasanya? Kalau liatin misalkan ya, ini kan kalau orang yang sholat di belakang laki-laki tersebut baca itu jadi buyar ya, sholatnya nggak khusyuk ya. Makanya kita kaum akhwat, kaum muslimah mau ke masjid ya. Kalau sekarang boleh ya, kalau memang tempatnya aman, tidak ikhtilat, tidak tergabung dengan kaum ikhwan, boleh-boleh aja kita ke masjid. Ke majlis maka memakai pakaian yang bagus, yang baik ya, begitu. Kemudian maka dari dalil yang tadi kita sebutkan, kita bisa lihat ya bahwa hukum berpakaian ini ada beberapa. Yang pertama ada hukumnya wajib. Tadi ada hadis yang pertama bahwa hukum memakai pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Karena menutup aurat itu adalah hukumnya wajib ya, apalagi ketika bertemu dengan yang bukan mahramnya, apalagi kalau sholat dan sebagainya. Kemudian hukum kedua juga ada hukum makruh, yang mana yang tadi nggak boleh berlebihan dan untuk sombong. Jadi pakai pakaian ya untuk kewajiban aja, jangan sampai pakai pakaian bagus pengen dilihat orang kaya kah atau pengen disebut orang berada ya. Kemudian tidak berlebih-lebihan, yaitu tidak memaksakan dari kemampuannya. Kemudian yang ketiga, hukum berpakaian adalah sunnah ya. Sunnah apa? Mengungkapkan rasa syukur bahwa Allah udah ngasih kita nikmat yang banyak, termasuk salah satunya adalah pakaian gitu ya. Kemudian yang terakhir ada hukum berpakaian adalah haram, di antaranya tadi ketika aurat tidak tertutup. Nah, kalau misalnya ada orang pakai pakaian tapi auratnya nggak ketutup ya, pakai kerudung misalkan tapi rambutnya menjulur panjang ke bawah, kelihatan. Atau dia pakai baju, pakai gamis misalkan, tapi kakinya betisnya kelihatan, ini nggak boleh. Hukumnya malah haram ya pakai pakaian seperti itu. Kemudian yang kedua menyerupai non muslim, insya Allah kita bahas juga pada sore ini. Yang haram apalagi menyerupai lawan jenis juga nggak boleh ya. Ibu-ibu pakai apa nih? Pakai peci ya. Atau ibu-ibu pakai gamis bapak suaminya nggak boleh juga ya. Oke, kemudian berbahan najis juga nggak boleh ya, pakaian yang kita pakai. Atau kalau perempuan tuh masya Allah banyak banyak banget peralatannya. Apa namanya Ustazah Sila yang ada bulunya tuh apa? Ada Eh, bulu ya? apa yang buat make up tuh apa namanya? Oh, brush. Beras, apalagi nih, ya dan sebagainya ya, buat Brush Anda. on. Brush on misalkan ya. Itu hati-hati juga karena katanya ada yang mana dari bulu babi ya, mohon maaf ada juga katanya. Kemudian kayak misalkan perhiasannya apalagi ya, hiasan wanita tuh ada tasnya juga. Hati-hati kalau tasnya berbahan najis dari hewan yang najis atau hewan bangkai dan sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya yang haram lagi apa? Sutra atau emas. Ini khusus untuk laki-laki. Laki-laki nggak boleh pakai sutra, juga tidak boleh memakai emas. Ini hukumnya haram. Kemudian selanjutnya yang haram, pakaian syuhroh. Apa itu pakaian syuhroh? Itu pakaian yang dipakai untuk sengaja agar berbeda dengan yang lain. Ya, dia pakai pakaian yang mewah misalkan ya, pengen dilihat orang lain, ini nggak boleh. Ya, atau sebaliknya, mohon maaf. Dia padahal punya pakaian bagus di rumah, tapi yang dipakai yang lusuh, yang robek-robek, yang udah sobek misalkan ya. Untuk apa? Agar dia dilihat sebagai seseorang yang tidak cinta dunia. Atau dia pengen dalam hatinya pengen dibilang zuhud, mau pakai pakaian seperti itu aja, itu pun tidak boleh. Padahal di rumahnya ada misalkan. Tapi kalau misalkan di rumahnya emang udah nggak ada sama sekali, udah nggak ada baju yang bagus, cuma ada baju itu yang apa-apa. Jadi pakaian syuhra itu tergantung niat juga ya, mohon maaf ya, karena ada mungkin pakai baju bagus tapi niatnya ya untuk apa tahadus binikmah ya nggak apa-apa. Jadi tergantung kepada niatnya masing-masing. Begitu Ahwati. Ya lanjut lagi. Sekarang kriteria menutup aurat.
Ya, yang pertama mencakup seluruh aurat. Jadi kalau pakai baju, tutuplah semua auratnya, jangan sepotong-sepotong. Mohon maaf ya. Karena kalau misalkan kaki kan aurat ya, dalam mazhab Syafi'i sepakat kaki itu aurat. Dia pakai gamis, pakai kerudung lebar, tapi kakinya kemana-mana. Mohon maaf ya. Atau rambutnya dikeluarin di depan janggu apa namanya, ada jambulnya, nggak boleh ya. Kriteria pertama harus menutup seluruh aurat. Yang kedua tidak tipis dan transparan ya. Jadi jangan pilih kain yang menerawang, nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga tidak mencetak tubuh. Ya, mencetak tubuh maksudnya bajunya nggak ketat. Ya, karena sekarang banyak juga bahan-bahan atau gamis-gamis dia pakai gamis tapi membentuk lekuk tubuh, ini juga tidak diperkenankan. Kemudian yang keempat tidak berlubang ya, kriteria menutup aurat tidak berlubang. Misalkan akhwat pakai gamis misalkan tapi bajunya bolong-bolong, atau misalkan sekarang ada nih kain berukat ya, berukat kan bolong-bolong, nah ini kelihatan nggak boleh juga. Atau kaum bapak-bapak misalkan ya, pakai jeans ada bolong-bolongnya tapi di bagian aurat, di bagian paha. Kalau kemarin dibahas paha itu aurat kan ya, ini pun tidak diperkenankan. Jadi harus menutup seluruh tubuh, seluruh aurat yang memang kalau untuk awat semuanya ditutup. Kemudian tadi tidak transparan, tidak mencetak tubuh, dan juga tidak ada lubang ya, tidak berlubang. Tuh. Kemudian yang ini sudah kita bahas bulan kemarin ya, batasan aurat seorang laki-laki. Kalau depan istrinya nggak ada batas, ini jumhur ulama atau mayoritas ulama sepakat bahwa suami dan istri itu nggak ada batasan aurat. Kemudian yang untuk laki-laki juga selain istri, ya misalkan ketemu sama sesama sesama jenisnya atau juga sama mahramnya atau yang lainnya, maka antara pusar sampai lutut, ya. Kemudian kalau wanita juga apa kemarin di depan suaminya nggak ada batasnya, kemudian juga di depan laki-laki yang non mahram dan atau non muslimah, kita sudah bahas kemarin ya, karena kita sebagai muslimah nggak boleh sembarangan memperlihatkan aurat kepada non muslim. Non muslimah itu nggak boleh lihat aurat kita. Maka seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Jadi wajah dan telapak tangan boleh aja kelihatan non mahram, non mahram juga non muslimah itu nggak apa-apa. Kemudian juga untuk wanita, laki-laki mahram dan muslimah atau yang melihat kita, laki mahram kita itu siapa? Kakak kita ya, kakak laki-laki, adik laki-laki dan sebagainya. Maka antara dari pusar sampai lutut. Ini sudah dibahas ya pertemuan kemarin. Yang pengen tahu batasan aurat boleh dilihat lagi video apa namanya? Yang bulan kemarin. Oke. Kita bahas yang pertama ya. Ini masih semangat akhwati? Gak ada yang ngantuk? Masih sore-sore ngantuk ya? Oke, kecepatan nggak? Boleh di chat di kolom komentar, Ustazah Sila. Barangkali ada yang kecepatan. Aman ya? Kita lanjut, Ahwati? Aman. Aman, Masya Allah, Bunda Trias. Oke, boleh ya sambil masak nggak apa-apa, Ahwat ya? Enggak Sambil, masak. nggak, sambil lari sore ya, Bunda Trias. Di Eco Park nih, Masya Allah. Pagi aja Ustazah kalau lari. Oke, ada yang sambil ngomong anak nggak apa-apa nih Ahwat ya, insya Allah niat mencari ilmu tuh diridhoi Allah, oke, insya Allah ya. Baik, kita lanjut ya, izin. Yang Itu aku pernah pertama, lihat Mbak Gani ini tahu olahraga di taman sama sama ibu-ibu 2 orang. oke, izin di mute ya, Bunda Tias. Ya, yang pembahasan pertama larangan menyerupai non muslim, ini kan haram. Ya, suaranya ada, Ustazah Sila nggak? Ada suaranya? Ada Ustazah. Ada, oke, oke. Ya, yang diharamkan bagian pertama larangan menyerupai non muslim. Ya, ini katanya ada dalilnya ya dari Rasulullah SAW yang dimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini hadisnya udah masyhur banget ya. Oke, ada artinya apa? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya apa nih? Ya, bukan berarti misalkan Ahwat pakai, kan dulu ya katanya nggak apa? Ada larangan pakai jas ya. Dulu Allah alam ya. Atau laki-laki misalkan ngefansnya sama para pemain bola yang non muslim. Ya bukan berarti nggak boleh pakai jersinya, bukan ya. Tapi di sini yang tidak boleh ciri khas non muslim. Ciri khas non muslim.
bukan ciri khas negaranya. Kayak misalkan kita kan kalau negara Cina biasa enci-enci ya. Pakai baju warna apa tuh biasanya? Yang ada itunya ya, apa Merah. kancing merah ya, ada kancing apanya tuh Bun? Kancing khas gitu ya. Nah, itu bukan khas agamanya bukan, tapi khas negaranya. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu menyerupai non muslim dari ciri khas agama mereka. Salah satunya misalkan salib ya. Saya nggak dikasih gambar di sini karena udah pasti udah tahu ya. Salib itu makanya orang orang muslimah, seorang muslim atau muslimah atau anak-anak kita siapapun kalau ada yang pakai apa namanya lambangnya seperti itu nggak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Kalau dulu 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu ya sempat rame ada mukena ya, mukena apa? Mukena motifnya kayak salib. Ya, pernah lihat nggak? Ya, ini sampai diperbincangkan juga ya. Bunganya tuh jadi bagian tengah dada sih ke bawah ada ke sampingnya. Ya, ini pun untuk kehati-hatian nggak usah ya, nggak usah pakai yang seperti itu. Nah, ciri khas non muslim yang pertama salib, kemudian jubah pendeta. Mohon maaf ya, misalkan kita udah tahu itu jubah suka dipakai sama pendeta, misalkan, ya udah nggak usah beli ya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu juga bagus tuh jubahnya gitu, nggak boleh ya nggak usah. Kemudian yang ketiga contohnya juga topi Yahudi. Nih ada gambarnya ya, sampai saya searching gimana sih topi orang Yahudi, suka lihat ya. What? Masya Allah. Ini orang-orang Yahudi yang sekarang sedang menjajah Palestina ya. Ini mereka juga kalau lagi perang mereka baca kitab juga ya, Bible gitu ya, atau ya baca kitab mereka. Dan ciri khasnya mereka pakai topi kayak gini, kayak ada apanya di sininya nih. Kayak ada rambut gitu ya, untunan kayak gini. Maka kita sebagai seorang muslimah ya, misalkan wah lucu ya di jalan buat anak kita jangan beli yang kayak gini ya, karena menyerupai topi Yahudi. Kemudian bintang David. Nah, ini yang sering kita lihat di mana nih? Bendera mana nih? Bendera Israel ya, ini namanya bintang David. Ini pun tidak boleh ya, kita misalkan bikin logo seperti ini tidak diperbolehkan karena ini ciri khas orang-orang non muslim bahkan orang-orang Yahudi ya. Di sini yang dua ini Nasrani, yang dua ke bawah ini adalah lambang-lambang Yahudi. Maka hindari pakaian seperti itu karena diharamkan, tidak diperbolehkan. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau udah tahu sekarang maka hindari gitu ya. Lanjut lagi, yang diharamkan apa? Larangan menyerupai lawan jenis. Tadi juga dibahas ya. Di sini ada dalil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas ya. La'ana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, ini harus jadi perhatian ya, karena naudzubillah di Indonesia itu sudah seperti dinormalisasi ya. Laki-laki pakai apa nih? pakai pakai apa? Pakai pakai rok mini misalnya ya. Ini nggak boleh. La'ana Rasulullah. La'ana itu apa artinya? Laknat itu adalah al-ibtiadu minar rahmah. Ya, secara definisi, laknat itu adalah yang terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada anak keluarga kita gitu ya atau siapapun memakai seorang laki-laki pakai pakaiannya perempuan atau perempuan pakai pakaian laki-laki. Kayak kita jelasin di sini, Ahwat. Pakaian khas wanita kita tahu ya, ada kerudung, ya, ada gaun, kebaya, ya. Ini pakaian khas wanita nggak boleh dia pakai sama laki-laki. Walaupun niatnya cuma lucu-lucuan, mohon maaf ya. Lagi Agustusan, suka lihat nggak pakai apa tuh bapak-bapak? Pakai apa Ustazah Sila? Daster. Daster ya. Nah, ini sebenarnya walaupun untuk lucu-lucuan nggak usah lah gitu. Kenapa? Karena takut ya, kita takut dengan ancaman dari Rasulullah, la'ana ya, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, terjauhkan dari rahmat Allah ketika seorang laki-laki pakai pakaian wanita ataupun sebaliknya. Ya. Kalau mau ya udah pakai apa tuh? Bapak-bapak kan punya gamis ya. Pakai gamis aja tuh ya, gamis bapak-bapak. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya taub ya, pakai taub aja, nggak usah pakai dasar ibu-ibu. Apalagi pakai kerudung ya. Kemudian yang selanjutnya untuk pria, kita udah tahu pria pakainya sorban. Kemudian pakai gamis khas pria. Pria juga punya gamis ya. Kemudian baju koko pria. Nah, ini nggak boleh dipakai sama perempuan.
Ada perempuan pakai sorban, pakai sorban suaminya dibulet-bulet. Kalau sorban maksudnya sorban yang dipakai di kepala gitu ya. Kalau dipakein kerudung itu bukan tidak dinamakan sorban lagi gitu. Ya udah jadi fungsinya kerudung aja nggak apa-apa. Gitu. Atau ibu-ibu mau ke pengajian, lihat gamis suaminya bagus misalkan ya. Dipakai aja, nggak boleh Bu. Kenapa? Kenapa? Karena untuk khas pria udah ada masing-masingnya. Baju koko pria nggak usah dipakai jadi baju atasan ibu-ibu, nggak boleh ya. Karena itu sudah apa? Memang bajunya pria, bajunya laki-laki. Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi pakaian bisa dipahami insya Allah ya. Udah ya. Sekarang kita masuk ke tata rias nih. Kaum ummahat, kaum akhwat, muslimah pasti suka banget yang namanya apa? Dandan, betul nggak? Walaupun ada yang nggak suka dandan, ya. Dan suka mengaca, bener nggak? Mengaca atau ya lihat diri di kaca suka ya? Kalau dalam bahasa Arab itu kaca bahasa Arabnya mir'atun, mir'atun, ya maknya dikasrohkan. Kalau perempuan dalam bahasa Arab mar'atun, masya Allah ya, beda harokat doang, tapi memang perempuan tuh rata-rata sukanya suka apa? Suka ngaca ya. Pas kalau ngaca ngapain ya dandan, ya kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama menyambung rambut. Apa itu nyambung rambut? Ya nyambungin rambutnya ke rambut yang lain, Palsu. yang lain, ya rambut palsu, ya rambut palsu. Di sini kita baca dalilnya. La'anallahu wasilah wal mustausilah. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Oke, mungkin akhwat ummahat fillah pernah nggak misalnya lihat artis rambutnya pendek, tapi tiba-tiba pas konser rambutnya panjang. Pernah nggak? Ya, pakai wig ya. Atau disambung iya itu. Nah ini yang tidak diperbolehkan apa nih? Apakah seluruh rambut yang disambung tidak diperbolehkan? Yang hukumnya haram atau yang masuk pada dalil ini yang dilaknat adalah rambut yang mana asalnya dari rambut manusia. Dari rambut manusia. Jadi di zaman Rasulullah pun ada ya dulu. Jadi kalau ada perempuan rambutnya bagus ya, panjang, hitam, rambutnya mereka potong, terus mereka jual. Mereka jual. Udah dijual nanti orang yang membutuhkan nanti kalau misalkan rambutnya pengen dipanjangin ya tinggal disambungin sama rambut itu, rambut yang tadi itu, gitu ya, panjang seperti itu. Jadi yang diharamkan adalah rambut manusia. Rambut manusia hukumnya haram. Bisa dipahami akhwat? Ya, jadi jangan sampai salah paham. Berarti semua wig masuk nggak? Nah, oke, nanti kita bahas. Bisa dipahami bahwa yang dilaknat adalah rambut yang mana disambung dengan rambut manusia. Ya, paham insya Allah. Bagaimana kalau rambutnya terbuat dari bulu apa? Bulu burung misalkan atau dari sintetis? Oke, di sini ada khilafiyah. Apa khilafiyah tuh bahasa anak mudanya debatable lah, debatable ya. Ada perbedaan para ulama ya tentang kalau disambungnya dengan wig misalkan ya. Kalau wig terbuat dari apa Bunda Trias tahu ya? Dari apa Bun? Dari plastik bukan? Tahu ya? Ya, izin di mute Ustazah Eva. Oke, kita masuk dulu ke sini ahwat ya tentang rambut, masih membahas rambut dulu. Merapikan rambut hukumnya sunnah ya. Kalau Rasulullah SAW juga suka banget merapikan rambut. Sampai dulu sampai diriwayatkan ya. Ketika 10 akhir Ramadan lagi itikaf ya, lagi itikaf Rasulullah tuh rambutnya ke kamar Aisyah kan. Untuk apa? Minta disisir rambutnya. Ya Masya Allah ya. Romantis banget ya, minta disisirkan rambutnya. Maka kita pun sebuah kesunahan untuk merapikan rambut, disisir yang rapi gitu ya. Kemudian yang kedua menyambung rambut manusia. Yang tadi dalilnya itu sepakat para ulama menyambung rambut ya. Seorang rambutnya pendek pengen disambungin tapi rambutnya itu rambut manusia maka hukumnya haram. Sepakat para ulama. Nggak ada kelonggaran ya, nggak ada yang bilang makruh, nggak ada. Semuanya menganggap haram. Sekarang bagaimana kalau nyambung rambutnya itu bulunya dari hewan ya, dari burung atau sebagainya atau dari sintetis kalau saat ini ya, maka ada perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, saya tidak tulis di sini ahwati fillah ya. Pendapat pertama yaitu dari
madhab Imam Hanafi, beliau mengatakan hukumnya boleh kalau disambung dengan bulu hewan atau sintetis. Kemudian pendapat kedua dari pendapat Imam Malik, ya beliau termasuk yang keras ya. Di sini kata beliau haram hukumnya walaupun menyambung dengan bulu hewan atau sintetis. Karena berdasarkan keumuman dalil yang tadi, la'anallahu wasilah wal mutawasilah. Kemudian kalau yang ketiga yaitu madhab Imam Syafi'i, beliau memperbolehkan dengan syarat. Syarat yang pertama, yang menyambung rambutnya itu adalah yang sudah menikah, yang sudah punya suami. Kemudian ada izin dari suaminya. Kemudian syarat kedua dari mazhab Syafi'i, diperbolehkan dia menyambung rambut dengan sintetis atau sebagainya, asalkan tidak diperlihatkan kepada umum atau kepada yang bukan mahramnya. Mohon maaf, misalkan dia pakai rambut palsu, walaupun rambut tadi disambung dengan sintetis, tapi diperlihatkan ke lawan jenisnya atau yang bukan mahramnya, itu tidak diperbolehkan juga ya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oke, 3 ini bisa difahami Ummahat, Akhwat? Insyaallah, insyaallah. Insyaallah ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ini agak banyak soalnya ya. Mewarnai rambut. Oke, di sini gimana hukumnya mewarnai rambut? Kalau mewarnai rambut dengan warna hitam, ini adalah hukumnya haram. Ya, laki-laki misalkan atau perempuan juga rambutnya udah putih. Ya, insya Allah semuanya pun akan melalui masa itu ya. Atau bahasanya ada uban. Uban kan putih ya. Kemudian dia mengecat warnanya dengan warna hitam. Nah ini diharamkan, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan perang, misalkan yang mengharuskan dia pakai rambut hitam biar apa? Biar nggak ketahuan. Misalkan dia bersembunyi di semak-semak, rambutnya biar nggak ketahuan, dia cat rambutnya dengan warna hitam itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sebab apapun tidak diperbolehkan. Ini ada dalil dari Rasulullah SAW. Kata beliau ada satu masa katanya, bahwa nanti manusia itu akan mengecat rambutnya dengan warna hitam. Kemudian kata beliau, maka hindarilah itu. Maka di sini sepakat para ulama larangan untuk mengecat rambut warna hitam. Ya, mengecat itu bukan chattingan ya. Jadi cat nggak boleh pakai warna hitam. Bagaimana kalau selain warna hitam, misalkan warna coklat, ya dulu pun Rasulullah pernah pakai warna apa nih? Di sini mewarnai rambut selain hitam diperbolehkan. Misalnya warna merah atau warna coklat ke merah-merahan boleh ya. Maka yang nggak boleh cuma warna hitam aja karena hukumnya haram. Ini diperbolehkan ya mewarnai rambut selain hitam, itu hukumnya boleh. Kemudian yang terakhir menanam rambut, ya menanam rambut itu ya hampir sama kayak nyambung rambut ya. Itu pun hukumnya haram juga, tidak diperbolehkan. Oke, sekarang kenapa berhias? Ya, sekarang ada dalil ya tentang berhias yang terlarang. Ya ada di sini bukan dari Rasulullah tapi dari salah satu sahabat yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, la'anallahu al-washimati wal mutawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Ya, ini tentang laknat juga ya, kita harus berhati-hati. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Allah melaknat perempuan yang menato, ini tato ya, dan yang meminta ditato. Jadi yang ditato sama yang menatonya itu sama-sama dilaknat. Terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu di wajahnya, mohon maaf Ahwat, jadi hindari ya. Misalkan di wajahnya banyak bulu ya, kemudian dikerok, ini nggak boleh. Ya. Dan yang meminta dihilangkan bulu wajahnya, yang dikerok, yang dihilangkan atau yang wajahnya dihilangkan bulu itu juga dilaknat. Ya. Ini juga berkenaan dengan halis ya, alis nggak boleh dikerik, itu masuk sini juga. Kemudian yang merenggangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil atau landasan berhias yang terlarang, bertato, mengubah ciptaan Allah. Kemudian juga tadi mengerik alis ya atau bulu yang ada di wajah itu juga tidak diperbolehkan. Oke, jadi dari hadis tadi juga di sini berhias yang terlarang. Yang pertama tato ya. Tato itu kan kita tahu bahwa yang dinamakan tato itu menyuntikkan tinta. Betul ya? Menyuntikkan
Tinta, betul nggak? Iya. Ya, menyuntikkan tinta ke kulit ya. Ada yang di tangan itu tinta yang disuntikan ke bagian tangannya atau ke punggung dan sebagainya. Kemudian ada juga tato itu berupa sulam bibir. Itu juga sama menyuntikkan apa tadi? Menyuntikkan tinta ke bagian bibir. Biar apa bibirnya? Biasanya biar apa, Ahwat? Menarik. Biar menarik, biar menarik. Biar seksi bibirnya ya. Atau juga sulam alis itu juga sama. Sulam alis itu menyuntikkan tinta juga di bagian alis. Ini tidak diperbolehkan. Hukumnya haram ya. Kemudian mengikir gigi itu giginya misalkan mohon maaf panjang dia potong atau dia apa ini namanya ya bahasa lainnya. Mungkin ada yang tahu bahasa lain mengikir gigi ya giginya biar bagus diapain gitu ya. Pokoknya merubah itu. Kemudian mencukur atau mengkerik alis ya, alis dicukur, dikerok ya, ini nggak boleh. Kemudian yang keempat dari dalil yang tadi, mengubah ciptaan Allah secara permanen, contohnya misalkan, mohon maaf, implan payudara. Ya, yang pernah saya dengar ya, mohon maaf kalau salah, implan payudara itu biasanya katanya kayak menyilet bagian bawah payudara, ya disilet, kemudian dimasukkan berbentuk silikon sesuai dengan keinginannya ya, pengen bentuk yang besar atau sebagaimananya. Kemudian nanti setelah dimasukkan silikon tersebut dijahit lagi. Alhamdulillah ya, kebayang nggak? Nggak kebayang ya. Kemudian setelah itu kalau sudah expire, kalau udah kadaluarsa, nanti dibuka lagi, dirobek lagi, kayak disilet dengan alatnya ya. Kemudian diganti lagi dengan silikon yang baru. Ini pun tidak diperbolehkan karena mengubah ciptaan Allah. Ya waliyadzubillah. Kemudian juga operasi hidung. Nah, ini lagi rame banget ya. Walau alam ya. Orang-orang yang pada udah hidungnya mungil tapi pengen dimancungin. Banyak ya. Ya, nggak ngomongin siapa-siapa tapi lagi rame banget gitu ya tentang operasi hidung. Udah hidungnya mungil lucu. Kalau orang-orang luar katanya kalau lihat orang Indonesia tuh suka ya. Kenapa? Karena hidungnya mungil. Tapi orang Indonesia malah pengen dimancungin gitu ya. Nah ini pun seolah-olah dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Bahkan di sini terancam sebagai manusia yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah dia mendapatkan laknat dari Allah. Begitu ya. Kemudian sekarang bedah kecantikan yang terlarang. Ya, jadi orang-orang sekarang udah pengen cantik, pokoknya apapun dilakoni gitu ya, dengan puluhan juta, ratusan juta pun mereka bayar gitu. Yang penting apa? Yang penting cantik. Di sini yang pertama, yang tidak diperbolehkan adalah permanen merubah ciptaan Allah. Permanen di sini maksudnya apa? Permanen di situ kita nggak bisa merubah sesuka hati kan. Kalau lipstik kan beda ya. Kalau lipstik kita pakai lipstik warna pink misalkan. Kita bisa hapus kapan aja kan, bisa hapus. Ini bukan merubah ciptaan Allah, ya kan? Atau kita pakai Pakai bedak, ya bisa ditebelin, bisa dikurangin gitu. Walaupun kalau pakai bedak jadi cantik misalkan, itu nggak berubah ciptaan Allah, nggak berubah yang permanen, karena kita bisa rubah kapan aja. Yang dinamakan dengan merubah ciptaan Allah itu susah lama gitu ya waktunya. Seperti tadi yang tidak diperbolehkan adalah operasi hidung, ya pengen hidungnya mancung atau implan payudara yang tadi disebutkan. Kemudian juga memangkur gigi, ya. Nah, di sini kalau misalkan memang darurat nggak apa-apa ya, Ahwat. Misalkan kalau nggak ditipisin atau nggak dipotong giginya, ya akan bermasalah ya atau ke lidah jadi berdarah itu nggak apa-apa kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau ini nggak ada unsur apapun cuma pengen mempercantik aja, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua juga yang tidak diperbolehkan adalah pemalsuan. Tadi apa? Semi rambut hitam. Nah, ini nggak boleh tadi ya. Kemudian maldorot beresiko tinggi, itu bedah kecantikan. Kalau misalkan ada yang operasi kemudian membahayakan dirinya, ya, alhamdulillah dia operasi apapun misalkan sehingga membahayakan dirinya sampai pada darurat, maka ini pun hukumnya haram, ya. Seperti itu. Sekarang bedah kecantikan yang diperbolehkan, ya. Ada yang diperbolehkan juga, jadi nggak semuanya haram, ya. Apa yang diperbolehkan? Yang pertama adalah kalau memperbaiki aib. Ya, mohon maaf misalkan ada yang terlahir dengan bibir sumbing. Nah ini nggak apa-apa dioperasi. Walaupun misalkan kan ini mengubah ciptaan Allah nggak seperti itu kan. Kita sepakat bahwa bibir sumbing itu tidak tidak normal ya. Maka boleh ya kata para ulama kalau bibir sumbing boleh untuk dioperasi. Kemudian juga atau kelebihan jari. Kalau manusia normal kan
tangan kanan itu 5, misalkan ya jarinya 5, ini ada 6, nggak apa-apa, boleh dibedah juga. Kemudian yang kedua untuk pengobatan. Misalnya ya, naudzubillah ada seseorang kena luka bakar, kemudian sampai kulitnya melepuh, ya, sampai orang-orang nggak kenal, sampai ditakutin sama orang karena serem misalkan. Ini nggak apa-apa untuk dioperasi juga, karena untuk pengobatan, ya. Kemudian yang ketiga, menambah organ yang kurang, misalkan jumlah jari kurang atau cacat, misalnya ya, seperti yang sekarang sedang ramai diperbincangkan juga ya di Indonesia. Kabar apa? Kabar saudara-saudara kita di mana? Di Sidoarjo ya, pesantren Al-Hazini. Banyak anak-anak yang, ada beberapa anak-anak yang harus diamputasi ya organ-organnya. Ada tangan, ada kaki, misalkan. Kemudian boleh nggak misalkan kan ada kaki palsu, misalkan untuk sesuatu yang pengobatan ya, itu tidak apa-apa, tidak diharapkan. Begitu ya. Oke. Kemudian dikit lagi akhwati fillah, masih semangat? Masih semangat. Masih connect Insya Allah. Allah dikit lagi akhwat ya. Sebentar yang mau bertanya boleh disiapkan. Ya, sekarang kutek ya, perempuan Masya Allah banyak sekali perhiasannya, banyak sekali apanya nih. Aksesorisnya banyak ya. Udah tadi apa rambut ya. Sekarang hukum kutek ya. Kalau kutek itu kan beda sama henna ya. Kalau henna kan dia tidak apa nih bahasanya ya. Kalau kutek ada yang menghalangi seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua hukum ya. Jika menghalangi air masuk ke kuku, itu hukumnya tidak diperbolehkan ya. Kalau tidak menghalangi air masuk ke kuku, katanya ada sekarang kutek yang tidak menghalangi kuku, walau alam, maka diperbolehkan. Gitu. Karena kan kuku itu adalah bagian tangan dan tangan adalah bagian dari anggota wudhu. Kalau misalkan ketika wudhu airnya tidak sampai ke tangan, maka wudhunya tidak apa? Tidak sah Tidak ya. sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya juga Tidak sah. tidak. Maka di sini para ulama kalau misalkan memang menghalangi anggota tubuh, anggota wudhu, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau lagi mens, misalkan lagi haid ya udah nggak apa-apa, gitu ya. Karena kan nggak ada kewajiban sholat. Oke, ahwati fillah, mungkin segitu ya tentang pembahasan fikih berhias muslimah. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya dari saya, dari kebodohan saya sendiri. Oke, dikembalikan kepada Ustazah Sila. Tafadhol Ustazah Sila. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan dari setiap materi yang Ustazah sampaikan kepada kita semua dapat menjadi hikmah dan juga pelajaran berharga. Kemudian kita juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan ilmu yang kita dapat hari ini tidak hanya sampai kepada kita saja, tapi mudah-mudahan kita juga dapat menyampaikannya ke sekitaran kita. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan persilahkan kepada akhwati fillah untuk ada kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan dipersilahkan waktunya untuk berapa orang saja? Berapa pertanyaan? Enggak, gimana Ustazah Sila aja? Silakan. 3 nggak apa 3 cukup. 3. Baik. Silahkan akhwati fillah, bunda-bunda yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin Waalaikumsalam. bertanya. Tadi itu kan yang tidak diperbolehkan kan seperti aksesoris. Kalau aksesoris seperti kita misalkan kita bawa tas untuk yang laki kayak laki gitu bagaimana ataupun yang laki mau pakai tas yang perempuan itu bagaimana Ustazah? Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tas juga ya aksesoris ya. Kalau aksesoris
mungkin tergantung kebutuhan juga ya. Kalau laki-laki kira-kira pantas nggak pakai tas perempuan, Bun? Kira-kira, walaupun aksesoris, kira-kira pantas nggak? Ya sebenarnya sih tidak, tapi kan Ya. sekarang banyak sekali para kaum pria itu membawa tas ya kayak kotak. Seperti kotak itu kan kebanyakan sebenarnya kan untuk perempuan pada umumnya pada waktu itu, tapi kan sekarang banyak yang digunakan. Iya. Kalau sebenarnya kalau aksesoris mungkin sifatnya tidak seperti haramnya pakaian secara umum Bunda ya. Kalau pakaian tadi gamis, Ya, kerudung ya. ya. Tapi kalau tasnya sangat mencolok memang untuk perempuan sebenarnya lebih baik dihindari gitu ya, lebih baik Baik, dihindari. Ustazah. Tapi kalau tas sekarang kan Masya Allah ya, ada sekarang tuh boleh bisa untuk laki-laki dan bisa perempuan, ada juga ya tas Ada, gendong Ustazah. biasanya. Nah kalau misalkan itu lebih aman insya Allah. Tapi kalau yang mencolok memang untuk perempuan, udah ya tasnya banyak bling-blingnya ya. Ada apanya, ada gambar bunga-bunganya. Kalau dipakai sama laki-laki, maka lebih baik tidak. Boleh ya, lebih baik tinggalkan. Gitu. Tapi kalau yang memang sifatnya biasa bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Kayak ransel itu kan ya. Kadang dipakai Ya, laki-laki sama kita perempuan, pun. itu nggak apa-apa. Itu Bunda Trias ya. Ya, barakallahu Terima fiki. kasih Ustazah, syukran. Baik, syukron Bunda Trias untuk pertanyaannya dan Sama-sama. juga Ustazah Khotia yang sudah menjawab. Selanjutnya ada lagi Khotifilah yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai kecantikan wanita. Misalkan seorang wanita melakukan perawatan atau treatment tertentu, misal contohnya untuk apa namanya menghilangkan sakitan atau misalkan menghilangkan jerawat, terus atau mungkin ada yang sebagian ingin eh, apa menghilangkan kerutan-kerutan di wajahnya, dan kemudian mereka itu melakukan suatu treatment tertentu yang mana membuat mereka jauh lebih fresh, mungkin lebih muda karena kerutan di wajahnya menghilang atau apa ya, tersamarkan lah gitu. Jadi mereka tuh lebih cantik di usia mereka yang mungkin sudah usia 40 atau di atas 40-nya gitu. Ustaz, bagaimana hukum tersebut? Apakah diperbolehkan misalkan melakukan satu treatment botok atau yang lainnya semisalnya gitu, Ustaz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalau untuk perawatan itu nggak apa-apa, ya, Masya Allah, ya. Dan tidak merubah. Yang penting tadi ilah atau sebuah sebabnya kalau merubah ciptaan Allah, ya kan? Dibedah, ya itu hukum operasi seperti itu dan sebagainya. Tapi kalau untuk treatment itu insya Allah tidak apa-apa gitu. Karena kan kalau misalkan di treatment itu kan nyopotin komedo kah misalkan dan sebagainya itu tidak tidak masalah insya Allah. Apalagi niatnya untuk membuat suami senang itu malah jadi ibadah. Gitu. Yang penting tidak ada ilah atau sebab yang tadi, ada pengerokan kah, dikerok ya, atau yang tadi disebutkan itu kalau nggak ada, insya Allah hukumnya boleh-boleh aja. Gitu ya, treatment untuk fresh yang apa-apa, ya. Mempercantik diri nggak apa-apa, bahkan pakai bedak juga nggak apa-apa, ya. Pakai bedak, pakai apalagi skincare nggak apa-apa, ya. Kita kan senang kan kalau wajah kita cerah, bersih, kita senang ya. Yang apa-apa yang penting tidak berubah, tidak keluar dari syariat atau yang tadi tidak sampai masuk pada sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke, Baik, Ustaz. tapi pastikan bahannya juga yang tidak Yang najis. Nah, kita yakin misalkan dokternya atau tempat kecantikannya mereka pakai bahan-bahan halal. Karena kan lagi maraknya orang-orang yang tempat kecantikan tapi pakai bahan yang non halal gitu. Maka itu mungkin lebih kehati-hatiannya di situ. Kemudian mungkin treatmentnya sekarang Masya Allah ya, Subhanallah ya. Treatmentnya mohon maaf sampai ke organ tubuh yang harusnya ditutupi, ada juga sekarang treatment sampai seperti itu, maka hindari ya, mohon maaf. Ke organ-organ ya yang Ustazah, kalau misalkan Afwan anak potong. Misalkan ada suatu treatment wajah gitu kan, mereka mengambil darah kita gitu untuk mengobati apa ya?
cacat di muka kita gitu, kayak misalkan luka-luka bopeng kayak gitu, bekas-bekas jerawat. Kemudian mereka mengambil darah kita dan mengembalikannya lagi ke dalam wajah kita itu apakah diperbolehkan saja? Oh ada kayak gitu ya? Ada. Baru dengar ya, Masya Allah. Baru dengar ilmu baru nih ya. Saya takut salah lagi. Nanti PR ya buat saya Iya, Ustazah Am makanya ya. Ana juga bingung kan, kadang ada yang udah tua gitu kan, kerutannya udah banyak gitu, terus Heeh. mereka melakukan suatu treatment itu diperbolehkan juga kan? Oke. Sebenarnya lebih dari hukum darahnya itu loh. Darah kan haram, Hmm, darah kan najis ya. Ketika sudah iya. keluar dari organ kita najis, dimasukin lagi. Sebenarnya nggak ada ritual yang bedah kayak gitu-gitu nggak ada kan sebenarnya. Cuman walau alam nanti saya tanyakan dulu sama guru saya ya, ya, Am, ya. Karena Iya, tentang sudah. darah gitu, insya Allah nanti PR ya untuk saya. Baru kalau Vicky ilmu baru nih, ada ya seperti itu. Kirain cuman apa dikasih jarum gitu-gitu doang. Ada juga ya diambil darah dimasukin lagi. Masya Allah. Ah, ah. Insya Allah dicari jawabannya Ustaz. Atau ada di sini akhwat yang mau jawab nih. Kira-kira boleh nggak katanya kalau diambil darah dimasukin lagi itu hukumnya? Barangkali di sini ada Ustazah Sarah. Barangkali mungkin. Baru Ya, dengar Ustazah. oke baru dengar, Masya Allah ya. Di dunia kecantikan makin apa nih? Makin berkembang ya. Ada mungkin pernah juga ya karena dunia medsos ya, jadi segala macam rupa tahu gitu ya. Tapi ada dulu rupanya seperti ini pas ketemu, pas lihat gambar yang sekarang kok beda jauh ya, subhanallah ya. Ini tanda-tanda akhir zaman dan memang sudah dikabarkan 1400 tahun yang lalu sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Ternyata akan terjadi yang seperti ini gitu ya. Kita makin apa nih? Makin yakin ya dengan agama Islam gitu. Ternyata memang banyak sekali perubahan-perubahan manusia, orang manusia. Semakin maju teknologi, semakin mereka juga tergiur gitu ya. Canggih. Tergiur ya, padahal ada kadaluarsanya kayak tadi implan payudara itu sebenarnya akan ada expirednya juga ya, naudzubillah ya. Dikasih silikon nanti ada expirednya dibuka lagi dan semuanya pun akan meninggal ya. Allah, Insya Allah. Oke Ustazah Am nanti PR ya. Kalau nggak ada Baik. awat yang lain. Barakallahu fiik. Dan bertanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah gimana hukumnya untuk itu tuh kan tadi kan extension ya penambahan rambut. Kalau yang biasa sekarang tuh kan extension bulu mata. Itu hukumnya gimana? Sama satu lagi sedot lemak Ustazah. Gimana hukumnya? Oke, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sarah, bulu mata. Dalil bulu mata. Di zaman Rasulullah nggak ada ya, nggak ada bulu mata ya Masya Allah. Semakin maju teknologi, sekarang ada bulu mata palsu ya, bahkan tadi extension nyambungin bulu mata gitu ya Ustazah Sarah. Betul? Iya Dan maka betul. para ulama mengkiaskan pada rambut. Jadi gimana kalau di rambut? Jika rambut apa tadi? Asalkan bukan dari rambut manusia gitu Ustazah ya. Kalau dari Oh, yang disambung berarti haram ya, sepakat semua ulama. Kalau yang disambung dengan bulu matanya itu adalah apa? Yang rambut dari manusia maka haram hukumnya. Kemudian bagaimana kalau dari bulu mata palsu gitu ya, atau yang ditempel, ditanam di bulu mata lagi ramai ya sekarang ya. Jadi bulu matanya jadi betul. lentik gitu ya, Masya Allah. Jadi Oke, dari tebal. bulu mata. Iya, yang bulu mata pun hukumnya tadi sama seperti rambut. Kata Imam Hanafi, hukumnya boleh-boleh aja kalau bukan dari rambut manusia ya yang ditempel di mata. Kemudian yang kedua kata Maliki haram, nggak boleh karena umum dalil yang rambut itu. Kemudian kalau kata Imam Syafi'i boleh pakai bulu mata palsu asalkan apa tadi dua syaratnya? Ingat? Ada yang ingat nggak? Yang pertama apa nih? Dari bulu hewan. Kemudian syaratnya sudah Merdeka. sudah menikah ya, dan ada izin dari suaminya. Kemudian yang kedua, tidak untuk diperlihatkan kepada bukan mahramnya, bukan diperlihatkan kepada lawan jenis. Nih aku cantik nih pakai bulu mata, gitu kan? Ya itu hukumnya seperti itu juga. Nah ini yang ditanyakan Ustazah Sarah, ini bulu mata yang Ya hukumnya itu tanam bulu Ustazah. mata. Oke, hukumnya Sama itu satu lagi itu apa
Apa tadi sedot lemak. sedot lemak ya. Nah kalau ditanam biasanya itu membutuhkan kayak lem gitu Ustazah. Katanya ya. Wallahu alam. Jadi kalau nempel masa nempel pakai apa? Pasti ada lem kan? Lemnya ditempel di mana? Di bulu mata, di mata kita gitu ya. Biar yang baru itu nempel di kita. Dan lem ini kalau kita wudhu, kira-kira nyerap air nggak ke bagian wajah kita? Tidak. Tidak. Maka ini yang jadi masalah. Kalau mau ya udah gimana? Kalau tetap saya pengen tanam bulu, walaupun dari tadi apa dari apa dari walaupun dari bahan yang lain ya, bukan dari rambut, bukan dari rambut manusia. Tetap pengen ya udah setiap mau sholat dia copotin dulu, ya harus copotin dulu karena nanti nggak sah wudhunya. Begitu Ustazah Sarah. Ini lebih ke keabsahan wudhu kita gitu ya. Kalau boleh ditanam boleh, tapi bagaimana kalau kita wudhu? Itu nggak menyerap ke bagian wajah kita maka tidak sah wudhunya. Begitupun nanti sholatnya pun tidak sah. Gitu, Ustazah Sarah bisa dipahami? Ya, tapi kalau dia pakai tanam bulu di mata itu pas lagi haid misalkan ya, lagi nggak sholat ya nggak apa-apa gitu. Kemudian juga tadi kalau kita ikut mazhab Syafi'i berarti tidak untuk diperlihatkan kepada lawan jenis karena akan menjadi fitnah kan, wah cantik ya matanya cantik misalkan ya. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, makanya kalau yang nikah nih misalnya kan akad nikah kalau bisa berarti kalau kita ikut pendapat ini ya mazhab Syafi'i berarti kalau lagi akad jangan dulu pakai bulu mata palsu karena belum apa? Belum punya nikah. suami. Belum nikah, belum punya suami ya. Tapi kalau udah akad, nah pas resepsi boleh aja pakai bulu mata ya. Begitu, akhwat. Sedot lemak nih, sedot lemak gimana bentuknya Ustazah Sarah? Gimana tuh Ustazah Sarah? Ustazah Sarah, halo? Ada? Kayak keluar Zoom apa? Gak ada ya yang bertanyanya? Ya mungkin ada gangguan sinyal. Oke, mungkin ada yang tahu gimana prosedur sedot lemak. Saya pernah dengar tapi nggak tahu tuh prosesnya seperti apa. Mungkin Ustazah Sila, sedot lemak gimana? Pernah lihat yang sedot lemak itu pakai alat penyedot gitu langsung ke bagian yang ingin disedot, misalkan bagian lengan. Itu kan biasanya ada yang lengannya besar, nah lemaknya pingin disedot gitu, atau di bagian perut. Oh gitu. Seperti Oke. Kalau itu dari banyaknya. kalau niatnya untuk kesehatan misalkan karena kalau lemak terlalu banyak maka pendapat para ulama pun ada yang memperbolehkan gitu ya sedot lemak kalau kebanyakan lemak kan bahaya misalkan apa diperbolehkan karena tidak merubah ciptaan Allah ya karena itu kan penyakit ya misalkan banyak lemak kan penyakit yang apa dikeluar. Insya Allah ya. Oke, Ustazah Sarahnya kayaknya ada gangguan sih ya. Ada lagi Ustazah Sila? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak Izin ya ada. Ustazah menginfokan bahwa ada pertanyaan di WA kelas Fikih Muslimah itu sepertinya. Oh gitu. Ya sebentar. Izin di- Oh iya, ada pertanyaan Ustazah. Katanya, Assalamualaikum. Gimana kalau kemeja dan celana panjang, apakah kita termasuk menyerupai laki-laki? Oh iya ada ya. Oke, kalau kemeja, oke, ada Bunda Yulinya ada di sini enggak? Udah keluar juga ya? Ya ada sinyalnya bermasalah juga ya. Ada sih. Kayaknya ada gangguan. Kayak apa? Istifadah kita ambil faidah ya. Kalau untuk kemeja biasanya kan ada kemeja khusus perempuan, betul ya? Ada celana juga khusus perempuan juga ada ya. Maka eh, lebih baik pakai yang memang khusus untuk perempuan aja, nggak usah pakai punya laki-laki. Gitu karena khawatir kita masuk pada bagian yang tadi tasyabuh bil rijal ya, menyerupai lawan jenis itu karena tidak diperbolehkan. Ya. Jeans ada khusus buat perempuan, tapi juga usahakan ya jeansnya yang tidak membentuk lekuk tubuh gitu karena biasanya jeansnya atau celananya membentuk ya, maka usahakan yang longgar. Mau pakai kemeja boleh, tapi kemeja yang
longgar yang menutup aurat juga begitu ya. Ya, kalau sekarang kalau memang ada yang buat khusus perempuan, kemejanya pakai yang untuk perempuan, celana pun begitu gitu ya. Karena jarang ya laki-laki pakai kemeja perempuan juga jarang ya. Tapi diusahakan memang pakai baju yang longgar, jangan ngepas di badan. Begitu. Bunda Yulinya nggak ada, nanti saya ketik di grup aja insya Allah. Ya, nggak ada lagi Ustazah Sila ya? Sepertinya tidak ada lagi ya Cukup Ustazah. ya. Ya barakallahu fiki, jazakillah khair Ustazah Sila. Saya mohon undur diri. Tafadhali ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sebentar. Alhamdulillah pada akhir sesi kali ini kita semua dapat melaksanakan rangkaian acara kajian fikih muslimah. Kemudian selanjutnya di sini Ana akan membacakan kesimpulan dari kajian sore hari ini. Nah, eh, dari tema fikih muslimah ini dari yang kita ketahui tadi bahwa ternyata berhias bagi muslimah bukanlah sesuatu yang dilarang ya, melainkan diatur sebagaimana bagian dari upaya menjaga keindahan atau sesuatu sesuai fitrahnya wanita. Nah, namun harus tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti dari berhias yaitu untuk yang pertama menjaga diri dan kehormatan, yaitu menutup aurat ya. Kemudian yang kedua menghadirkan keindahan tapi secara yang benar. Nah, terutama misalkan untuk suami atau di lingkungan yang memang diperbolehkan. Kemudian yang terakhir menghindari hal-hal yang dilarang dalam syariat seperti tabarruj, berlebihan di hadapan yang bukan mahram, atau mengubah ciptaan Allah secara permanen, atau menggunakan sesuatu yang berlebihan, misalkan seperti tadi ya, make up yang berlebihan. Nah, mungkin demikian muslimah dapat mencapai keseimbangan, cantik di mata manusia dan juga cantik di mata Allah, gitu ya. Baik, untuk sesi terakhir, alhamdulillah kita semua sudah menyimak materi dari Ustazah Fauziah. Kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan kita semua dapat bertemu lagi di kajian fikih muslimah selanjutnya. Amin ya Allah. Ana mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tadi di sini juga sama ya, sedang hujan, jadi suaranya kurang jelas juga. Ana mendengar suara dari HP, kemudian ini mikrofonnya dari komputer. Mohon maaf untuk teknis yang disengaja maupun tidak disengaja. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.